Uang 1,5 miliar itu baru saja berpindah tangan, melunasi hutang judi keluarga suamiku. Namun, balasannya adalah selembar surat cerai dan tawa sinis mertuaku. Mereka pikir aku akan hancur dan menangis? Salah besar. Mereka tidak tahu siapa yang sebenarnya mereka lawan. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan di luar sana seolah berlomba dengan gemuruh di dadaku. Suara air yang menghantam atap seng rumah kontrakan kami di kawasan Tebet terdengar begitu nyaring, memekakan telinga, namun tak cukup keras untuk meredam detak jantungku yang berpacu liar. Aku menatap layar ponselku yang retak di bagian ujungnya. Cahayanya menjadi satu-satunya penerangan yang dominan di ruang tamu yang remang ini. Di sana, sebuah notifikasi perbankan baru saja muncul, menandakan sebuah transaksi besar yang baru saja berhasil dilakukan. Angka itu membuatku mual sekaligus lega. 1,5 miliar rupiah. Itu bukan uang kecil. Itu adalah seluruh uang warisan nenekku, satu-satunya peninggalan berharga yang kumiliki, ditambah dengan uang hasil menggadaikan SK pengangkatanku sebagai guru honorer. Bertahun-tahun aku menabung, menyisihkan gaji yang tak seberapa, menahan diri untuk tidak membeli baju baru atau sekadar makan enak di akhir bulan, semuanya lenyap dalam satu kali ketukan jari. Sudah selesai, bisikku pada udara kosong. Semuanya sudah lunas. Aku menghela napas panjang, mencoba membuang beban berat yang selama ini menghimpit bahuku. Hutang judi saham suamiku. Hutang yang mencekik kami, yang membuat hari-hari kami dipenuhi teror penagih hutang, yang membuat suamiku pulang dengan wajah kusut dan penuh amarah setiap harinya. Aku melakukan ini demi dia. Demi pernikahan kami. Aku ingin melihat senyum itu lagi. Aku ingin kami kembali seperti dulu, pasangan sederhana yang bahagia meski tak bergelimang harta. Aku rela berkorban apa saja, bahkan masa depanku sendiri, asalkan suamiku bisa tidur nyenyak malam ini. Suara ban mobil terdengar melindas genangan air di depan pagar. Jantungku berdesir. Itu pasti dia. Aku segera merapikan dasterku, menyeka keringat dingin di dahi, dan berusaha memasang wajah paling tenang, paling manis, untuk menyambutnya. Aku ingin menjadi orang pertama yang memberitahunya kabar gembira ini. Bahwa dia sudah bebas. Bahwa kami sudah bebas. Pintu depan terbuka kasar. Angin malam yang membawa butiran air hujan menerobos masuk, membuat suasana ruangan menjadi semakin dingin. Suamiku berdiri di ambang pintu. Pakaiannya sedikit basah, rambutnya yang biasanya tertata rapi kini acak-acakan. Namun, ada yang aneh dengan tatapannya malam ini. Tidak ada gurat kelelahan atau ketakutan seperti biasanya. Yang ada hanyalah tatapan dingin, sedingin es batu, yang menusuk langsung ke mataku. "Mas," sapaku lembut, mencoba mengabaikan perasaan tidak enak yang tiba-tiba merayap di tengkuku. Aku berjalan mendekatinya. "Kamu basah kuyup. Sini, aku ambilkan handuk dulu." Dia tidak menjawab. Dia bahkan tidak bergerak saat aku mencoba meraih tas kerjanya. Dia hanya menatapku, seolah aku adalah orang asing yang baru pertama kali ia lihat, atau lebih buruk lagi, seolah aku adalah kotoran yang menempel di sepatu mahalnya. "Mas Jaka?" panggilku lagi, kali ini dengan nada sedikit ragu. "Ada apa? Kamu sakit?" Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia merogoh saku jas dalamnya. Tangannya mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Dia melemparkannya ke arahku. Amplop itu mendarat tepat di dadaku sebelum jatuh ke lantai ubin yang dingin. "Apa ini?" tanyaku bingung. Aku membungkuk untuk mengambilnya, jari-jariku gemetar. "Buka saja." Suaranya terdengar datar, tanpa emosi. Aku membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas dengan kop surat resmi. Mataku menyusuri baris demi baris kalimat yang tertulis di sana, dan seketika itu juga, duniaku seakan runtuh. Napasku tercekat di tenggorokan. Surat gugatan cerai. Aku mendongak, menatapnya dengan pandangan tidak percaya. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku, mengaburkan sosoknya yang berdiri tegak di sana. "Mas, ini apa? Kamu bercanda, kan?" "Aku tidak pernah bercanda soal masa depanku," jawabnya ketus. Dia berjalan melewati aku, menuju sofa butut kami,
dan duduk di sana dengan santai, seolah dia baru saja membuang sampah, bukan membuang istrinya. Tapi kenapa? Suaraku pecah. Aku mengejarnya, berlutut di dekat kakinya. Aku baru saja mentransfer uang itu, Mas. 1,5 miliar. Aku baru saja melunasi hutang judimu. Aku korbankan semuanya demi kamu. Warisan nenek, SK kerjaku, semuanya. Kenapa kamu malah menceraikan aku? Jaka tertawa kecil. Tawa yang kering dan menyakitkan. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan, menatapku dengan sorot mata merendahkan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Itulah bodohnya kamu, ucapnya pelan namun tajam. Kamu pikir dengan melunasi hutang itu, kamu jadi pahlawan? Kamu pikir itu akan membuatku makin cinta padamu? Dia menggeleng-gelengkan kepalanya, seolah sedang menghadapi anak kecil yang bebal. Sari, kamu itu cuma guru honorer. Gajimu sebulan bahkan tidak cukup untuk beli 1 botol parfum ibuku. Kamu pikir kamu pantas bersanding denganku? Dengan keluarga Pradana? Tapi kita sudah menikah 3 tahun. Mas, kita saling mencintai. Teriakku, air mataku tumpah membasahi pipi. Kamu bilang kamu tidak peduli status sosial. Kamu bilang kamu mencintaiku apa adanya. Itu dulu, potongnya cepat. Waktu aku butuh seseorang untuk mengurusku, untuk melayaniku di rumah kontrakan sempit ini sementara aku membangun karir. Dan sekarang, berkat kebodohanmu yang sukarela itu, masalah terbesarku sudah selesai. Hutangku lunas. Jadi, aku tidak butuh kamu lagi. Tiba-tiba ponsel Jaka berdering. Dia mengangkatnya, lalu menekan tombol speaker. Suara tawa renyah seorang wanita parubaya memenuhi ruangan kecil itu. Suara yang sangat kukenal. Suara ibu mertuaku, Ibu Ratna. Halo, Jaka sayang. Bagaimana? Si perempuan kampung itu sudah transfer uangnya? Tanya suara di seberang sana dengan nada riang, seolah sedang menanyakan kabar cuaca. Jaka tersenyum miring ke arahku. Sudah, Bu. Beres semua. Lunas. Ah, bagus sekali. Seru Ibu Ratna. Pintar sekali anak ibu. Lagi pula, kamu memang terlalu kampungan untuk keluarga Pradana, Sari. Terima kasih uangnya, ya. Anggap saja itu biaya sewa karena sudah diizinkan meminjam anak saya selama 3 tahun ini. Tubuhku membeku. Rasanya seperti disambar petir di siang bolong. Jadi, ini semua rencana mereka? Ibu mertuaku tahu? Mereka merencanakan ini bersama-sama? Bu. Bisikku lirih, ibu tegas sekali. Jangan panggil aku ibu, bentak suara di telepon itu. Nada bicaranya berubah drastis menjadi penuh kebencian. Aku tidak pernah sudi punya menantu miskin sepertimu. Kamu itu cuma benalu. Sekarang karena kamu sudah berguna sedikit, kami lepaskan kamu. Sadar dirilah, Sari. Kembalilah ke asalmu, ke selokan tempat kamu berasal. Sambungan telepon terputus. Jaka berdiri, merapikan jasnya. Dia mengambil koper yang ternyata sudah ia siapkan di sudut ruangan, koper yang tidak kusadari keberadaannya karena terlalu fokus pada kabar pelunasan hutang tadi. Tanda tangani surat itu secepatnya. Jangan mempersulit keadaan kalau tidak ingin hidupmu makin susah, ancam Jaka sambil berjalan menuju pintu. Mas, tunggu. Kamu tidak bisa pergi begitu saja. Aku mencoba meraih tangannya, tapi dia menepisnya dengan kasar hingga aku terjerembab ke lantai. Jangan sentuh aku, desisnya. Mulai detik ini, kita orang asing. Jaka melangkah keluar, menembus hujan deras, meninggalkanku yang tergeletak di lantai dingin. Pintu rumah tidak ditutupnya kembali, membiarkan angin dan tempias air hujan masuk, membasahi tubuhku yang gemetar hebat. Di luar, suara mesin mobil menderu menjauh, membawa pergi laki-laki yang kucintai, laki-laki yang demi dia aku relakan segalanya. Malam itu, di rumah kontrakan yang kosong dan dingin, aku tidak hanya kehilangan uang dan suami. Aku kehilangan diriku sendiri. Aku menangis meraung-raung, memukul-mukul lantai, memaki takdir, memaki kebodohan dan ketulusanku sendiri. Kilatan petir menyambar, menerangi wajahku yang basah oleh air mata dan air hujan. Dalam kegelapan itu, rasa sakit yang luar biasa perlahan mulai mengkristal, berubah bentuk menjadi sesuatu yang lebih keras, lebih tajam,
dan lebih berbahaya. 2 minggu setelah malam jahanam itu, hidupku benar-benar berubah 180 derajat. Aku tidak lagi tinggal di rumah kontrakan di Tebet. Aku diusir karena ternyata Jaka sudah menunggak sewa selama 3 bulan tanpa sepengetahuanku. Uang tabunganku nol. Benar-benar nol. Bahkan untuk makan sehari-hari, aku harus mengais sisa-sisa recehan di saku celana dan tas kerjaku. Kini, aku tinggal di sebuah kamar kos sempit di gang sempit di daerah Jakarta Pusat. Ukurannya tak lebih dari 3x3 meter. Kasurnya tipis, bau apek menguar dari dinding yang catnya mengelupas, dan kamar mandinya ada di luar, harus berbagi dengan 5 penghuni kos lainnya yang berisik. Suara bising knalpot bajai dan teriakan pedagang kaki lima menjadi lagu pengantar tidurku setiap malam. Jauh berbeda dengan kenyamanan semu yang dulu ditawarkan Jaka. Hari ini, aku baru saja pulang dari kantor pengacara bantuan hukum. Kakiku lecet karena berjalan kaki dari halte busway demi menghemat ongkos. Namun, rasa perih di kaki ini tidak sebanding dengan rasa perih di hatiku saat mengingat kata-kata pengacara tadi. "Maaf, Bu Sari," kata pengacara muda itu dengan wajah prihatin namun pasrah. Posisi ibu sangat lemah. Ibu mentransfer uang itu secara sukarela. Tidak ada perjanjian pinjam-meminjam hitam di atas putih. Di mata hukum, uang 1,5 miliar itu dianggap sebagai hibah atau pemberian istri kepada suami untuk melunasi hutang rumah tangga. Kita tidak bisa menuntutnya sebagai penipuan atau penggelapan tanpa bukti yang kuat bahwa ibu ditipu. Tapi itu uang warisan saya, Pak. Dia menceraikan saya tepat setelah uang itu masuk. Seruku frustrasi di ruang konsultasi yang sempit itu. Jelas-jelas dia memanfaatkan saya. Saya mengerti, Bu. Secara moral, suami ibu memang salah besar. Tapi hukum butuh bukti, bukan sekadar cerita sedih. Jawabnya sambil menutup berkas. Kecuali ibu bisa membuktikan bahwa hutang itu fiktif atau ada rekayasa, kita tidak bisa berbuat banyak. Aku pulang dengan tangan hampa. Harapan terakhirku untuk mendapatkan kembali uang itu, atau setidaknya menyeret Jaka ke penjara, musnah sudah. Aku duduk di lantai kamar kosku, bersandar pada dinding yang dingin. Perutku berbunyi nyaring, mengingatkan bahwa aku belum makan sejak pagi. Tapi nafsu makanku sudah mati. Aku menatap tumpukan kardus di sudut kamar. Itu adalah sisa-sisa barangku yang sempat kuselamatkan sebelum diusir dari kontrakan. Sebagian besar baju Jaka sudah ia bawa, tapi ada beberapa barang tak berharga yang ia tinggalkan. Sampah-sampah masa lalu yang harusnya kubuang. Dengan lesu, aku mulai membongkar salah satu kardus. Isinya buku-buku lama, berkas-berkas tagihan listrik, dan tumpukan kertas bekas. Aku berniat membuang semuanya. Aku ingin menghapus jejak Jaka dari hidupku. Saat aku meraih tumpukan kertas di bagian paling bawah, sebuah map biru tua terjatuh. Map itu terlihat asing. Seingatku, aku tidak pernah menyimpan dokumen dalam map warna itu. Penasaran, aku memungutnya. Di dalamnya terdapat beberapa lembar rekening koran dan bukti transfer. Bukan milikku, milik Jaka. Mataku membelalak saat membaca rincian transaksi di dalamnya. Tanggal-tanggalnya bertepatan dengan masa-masa di mana Jaka mengeluh diteror penagih hutang. Dia bilang dia berhutang pada rentenir kejam untuk menutupi kerugian saham. Dia bilang bunganya mencekik leher. Dia bahkan pernah memintaku bersembunyi di kamar mandi karena takut ada yang mendobrak rumah. Tapi apa yang kulihat di kertas ini? Pada tanggal-tanggal itu, ada aliran dana keluar dari rekening pribadi Jaka. Bukan ke rekening rentenir, bukan ke platform saham, tapi ke sebuah rekening atas nama Ratna Pradana, dan sebuah rekening bank asing di Singapura atas nama Jaka sendiri. Tanganku gemetar hebat memegang kertas itu. Jantungku berdegup kencang, kali ini bukan karena takut, tapi karena amarah yang meledak di dada. Aku memeriksa lembar berikutnya. Sebuah salinan email yang dicetak. Email dari Jaka kepada ayahnya, Pak Darmawan. "Pah, skenario hutang judi berjalan lancar. Sari percaya sepenuhnya. Dia sedang mengurus pencairan warisan neneknya. Begitu uang masuk untuk melunasi hutang fiktif ini, aku akan langsung transfer ke rekening papa di Singapura untuk menutupi kerugian perusahaan sebelum audit bulan depan. Aman. Sari tidak akan curiga." Napasku tercekat. Pandanganku berkunang-kunang. Jadi,
Tidak pernah ada hutang judi, tidak pernah ada rentenir. Semua teror, semua ketakutan, semua air mata Jaka itu semua hanya sandiwara. Mereka merampokku. Keluarga Pradana yang terhormat, keluarga kaya raya yang dipuja-puja di majalah bisnis, ternyata tak lebih dari sekumpulan maling. Mereka memeras seorang guru honorer miskin, sepertiku hanya untuk menambal lubang korupsi di perusahaan mereka. Mereka memanfaatkan ketulusanku, cintaku, dan kepolosanku untuk menyelamatkan gaya hidup mewah mereka, lalu membuangku seperti sampah busuk. Aku meremas kertas itu hingga lecek. Rasa sedih yang selama ini mendominasi hatiku perlahan menguap, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih panas. Dendam. Aku bangkit berdiri, berjalan menuju cermin kecil yang tergantung miring di dinding. Aku menatap pantulan wajahku. Mata sembab, pipi tuntas, rambut kusam. Wanita di cermin itu terlihat menyedihkan. Wanita yang mudah diinjak-injak. Wanita bernama Sari. Sari sudah mati, desisku pada bayanganku sendiri. Aku menempelkan bukti transfer itu ke dada. Ini dia. Ini senjata yang kubutuhkan. Meskipun pengacara bilang susah, tapi dengan bukti ini, aku tahu kebenarannya. Dan aku tahu kelemahan mereka. Mereka butuh uang. Mereka korup. Dan mereka meremehkanku. Aku mengambil gunting yang tergeletak di meja. Dengan tangan mantap, aku meraih rambut panjangku yang selama ini disukai Jaka. Tanpa ragu, aku memotongnya. Helai demi helai rambut jatuh ke lantai, bersamaan dengan jatuhnya kepolosanku. Potongan rambutku kini pendek, tidak rapi, tapi membuat wajahku terlihat lebih keras, lebih tegas. Aku bukan lagi Sari si guru honorer yang naif. Aku akan menjadi mimpi buruk mereka. Aku merogoh saku tasku, mengambil ponsel, dan mencari satu nama yang sudah lama tidak kuhubungi. Aldi. Teman masa SMA-ku yang dulu sering kuabaikan, karena Jaka tidak suka aku berteman dengannya. Aldi yang kini menjadi wartawan investigasi yang cukup disegani, dan dibenci oleh para pejabat korup. Jariku mengetik pesan singkat. Al, aku butuh bantuanmu. Aku punya cerita besar tentang keluarga Pradana. Dan aku punya bukti. Aku menekan tombol kirim. Di luar, hujan kembali turun, tapi kali ini aku tidak merasa dingin. Ada api yang menyala di dalam diriku, api yang akan membakar habis keluarga Pradana hingga menjadi abu. Aku akan mengambil kembali apa yang menjadi hakku, dengan bunga-bunganya. 1 tahun. Waktu yang terasa singkat bagi mereka yang bahagia, namun terasa seperti 1 abad bagi seseorang yang hidup dalam dendam. Jakarta masih sama, kota yang bising, polusi yang menyesakan, dan gedung-gedung pencakar langit yang menusuk awan seolah menantang langit. Namun, caraku memandang kota ini sudah berbeda. Dulu, aku memandangnya dari bawah, dari sela-sela gang sempit, mendongak dengan rasa takut dan rendah diri. Sekarang, aku memandangnya dari balik dinding kaca lantai 35 sebuah apartemen mewah di kawasan SCBD. Namaku bukan lagi Sari, wanita yang menangis di lantai kontrakan saat hujan deras itu sudah lama mati, terkubur bersama harga dirinya yang diinjak-injak keluarga Pradana. Kini, dunia mengenalku sebagai Sinta Tanjung. Seorang investor muda, misterius, dan dingin yang baru saja pulang dari luar negeri. Aku menyesap espresso pagi sambil menatap pantulan diriku di kaca jendela. Rambut panjangku yang dulu kusut dan sering diikat asal-asalan, kini telah berubah menjadi potongan bob tajam setinggi dagu, membingkai wajahku dengan tegas. Kulitku yang dulu kusam karena kelelahan mengajar dan mengurus rumah tangga, kini terawat sempurna. Pakaianku bukan lagi daster atau kemeja diskonan, melainkan setelan blazer sutra dari desainer ternama yang harganya setara dengan gaji setahunku dulu. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Jawabannya bukan keajaiban, melainkan obsesi. Setelah malam aku menemukan bukti kejahatan Jaka dan keluarganya, aku seperti orang gila. Aku menggunakan sisa uang receh terakhirku untuk menyewa waktu di warnet, lalu beralih ke laptop bekas yang kubeli dari hasil menjual cincin kawin, satu-satunya barang berharga yang tersisa. Aku tidak tidur. Aku belajar. Aku melahap segala informasi tentang pasar saham, cryptocurrency, dan instrumen investasi risiko tinggi. Aku tahu aku tidak punya modal besar. Uang 1,5 miliar itu sudah lenyap. Tapi aku punya otak yang selama ini diremehkan oleh Jaka. Aku memulai dengan modal sangat kecil,
sisa tabungan receh dan pinjaman online yang nekat aku ambil. Aku bermain agresif. Di saat orang lain takut saat pasar merah, aku masuk. Aku menganalisis pola, begadang menatap grafik lilin yang naik turun seperti detak jantung, mencari celah di mana para konglomerat serakah itu bermain. Tuhan sepertinya memberiku satu kesempatan terakhir, atau mungkin iblis yang kasihan padaku. Tebakanku benar. Investasi di koin digital yang saat itu dipandang sebelah mata, meledak gila-gilaan dalam 6 bulan. Asetku berlipat ganda. Dari jutaan menjadi ratusan juta, lalu menyentuh angka miliaran. Aku tidak berhenti. Aku memutar uang itu lagi ke saham-saham gorengan, masuk dan keluar dengan cepat sebelum bandar membanting harga. Aku menjadi hiu kecil yang lincah di samudra yang penuh paus pembunuh. Dalam setahun, aku tidak hanya mengembalikan uang 1,5 miliar yang dicuri Jaka, tapi melipat gandakannya hingga 10 kali lipat. Uang mengubah segalanya. Uang membeli akses. Uang membeli rasa hormat. Dan yang paling penting, uang membeli senjata untuk membalas dendam. Ponselku bergetar di atas meja marmer. Sebuah pesan singkat masuk. Aku sudah di lobi. Aldi. Aku tersenyum tipis. Waktunya bergerak. Setengah jam kemudian, aku duduk di sebuah kafe eksklusif di lantai dasar gedung perkantoran elit. Tempat ini sepi, hanya diisi oleh para eksekutif yang berbicara dengan suara rendah. Aku memilih meja di sudut yang agak tersembunyi. Tak lama kemudian, sosok laki-laki dengan jaket denim lusuh dan tas selempang kanvas muncul di pintu. Aldi. Dia tampak canggung masuk ke tempat semewah ini, matanya menyapu sekeliling dengan waspada. Wajahnya masih sama seperti dulu, jujur dan sedikit keras kepala. Dia melihatku, tapi matanya melewati Cho seolah tidak mengenali. Dia terus mencari, sampai aku mengangkat tangan sedikit. Di sini, Al, panggilku. Aldi menoleh. Matanya membelalak lebar saat melihatku. Dia berjalan mendekat dengan langkah ragu, lalu duduk di hadapanku tanpa melepaskan pandangannya dari wajahku. Sari, tanyanya tak percaya. Gila, kalau aku papasan sama kamu di jalan, aku pasti sudah menyangka kamu artis atau istri pejabat. Kamu beda banget. Sinta, koreksiku tenang. Panggil aku Sinta Tanjung mulai sekarang. Al. Sari sedang cuti panjang. Aldi mendengus, lalu menggelengkan kepala. Oke, Sinta. Jadi, ini alasan kamu menghilang setahun ini? Kamu jadi orang kaya baru? Aku dengar gosip kamu menang banyak di kripto. Bukan cuma kaya, Al. Aku bersiap, jawabku. Aku mendorong sebuah map hitam tebal ke arahnya. Baca ini. Aldi membuka map itu. Dia adalah wartawan investigasi yang brilian, instingnya tajam. Matanya bergerak cepat membaca dokumen-dokumen yang kuberikan. Itu bukan lagi bukti transfer mentah yang kutemukan di kardus dulu. Itu adalah hasil riset mendalamku selama setahun ini. Struktur perusahaan cangkang milik Pak Darmawan, aliran dana mencurigakan ke rekening di Kepulauan Kaiman, dan foto-foto pertemuan rahasia Jaka dengan beberapa pejabat pembuat kebijakan. Ini. Aldi menatapku dengan serius. Ini dinamit, Sar maksudku, Sinta. Pradana Group memang sudah lama dicurigai main kotor, tapi tidak pernah ada yang punya bukti sedetail ini. Dari mana kamu dapat data internal begini? Uang bisa membeli informasi, Al. Ada sekretaris yang sakit hati, ada staf IT yang butuh uang berobat orang tuanya. Aku cuma memfasilitasi mereka, jawabku dingin. Tapi ini belum cukup untuk memenjarakan mereka semua. Pak Darmawan terlalu licin. Dia punya banyak backingan. Kalau kita lempar ini ke media sekarang, dia bisa berkelit, menyalahkan anak buah, dan lolos. Lalu apa rencanamu? Aldi menutup map itu, wajahnya kini penuh antusiasme. Dia mencium bau berita besar. Aku akan menghancurkan mereka dari dalam, kataku. Jari-jariku mengetuk meja perlahan. Keluarga Pradana itu sombong. Kelemahan terbesar mereka adalah gengsi dan ketamakan. Jaka, mantan suamiku itu, sekarang sedang pusing karena perusahaan rugi besar akibat judi falas yang dia lakukan diam-diam. Pak Darmawan sedang butuh suntikan dana segar untuk proyek properti bodongnya agar terlihat sehat di mata investor. Aku mencondongkan tubuh ke depan.
Mereka butuh uang. Dan tebak siapa yang baru saja datang ke kota ini dengan membawa uang tunai berlimpah dan mencari tempat investasi. Aldi terdiam sejenak, lalu menyeringai. Kamu, Sinta Tanjung. Tepat, sahutku. Aku akan masuk ke lingkaran mereka. Aku akan membuat mereka percaya bahwa aku adalah penyelamat mereka. Aku akan membiarkan mereka memakan umpan itu pelan-pelan, sampai kailnya menancap begitu dalam di tenggorokan mereka. Dan saat mereka sadar, semua sudah terlambat. Resikonya besar, Sinta, Aldi mengingatkan, meski aku tahu dia sudah setuju. Kalau ketahuan siapa kamu sebenarnya. Mereka tidak akan mengenali aku, Al. Kamu lihat sendiri kan? Aku menyentuh rambut bobku. Lagi pula, bagi Bu Ratna dan Jaka, Sari itu cuma guru honorer Kumel yang bodoh. Di otak mereka, tidak mungkin Sari bisa berubah menjadi wanita sosialita di SCBD. Kesombongan mereka adalah tameng terbaikku. Oke, kata Aldi mantap. Aku ikut. Apa tugasku? Terus gali borok mereka dari luar. Aku butuh kamu untuk memantau pergerakan aset mereka. Dan saat waktunya tepat nanti, aku butuh kamu untuk meledakkan bom beritanya. Aku mengeluarkan sebuah amplop tebal berisi uang tunai. Ini untuk operasional kamu. Beli baju yang bagusan sedikit, jangan sampai dicurigai satpam kalau mau memata-matai mereka. Aldi tertawa kecil menerima amplop itu. Siap, bos. Ngomong-ngomong, target pertamamu siapa? Jaka? Bukan, jawabku. Tatapanku menerawang keluar jendela, membayangkan wajah wanita yang paling kutunggu kehancurannya. Ratu lebahnya dulu. Ibu Ratna. Besok dia ada acara arisan amal di Hotel Indonesia. Dan Sinta Tanjung akan hadir di sana sebagai tamu kejutan. Aldi menatapku dengan campuran rasa kagum dan ngeri. Kamu benar-benar sudah berubah. Dulu kamu bahkan tidak berani menawar harga sayur di pasar. Rasa sakit mengubah orang. Al, ucapku sambil berdiri, merapikan blazerku. Dulu aku tulus, dan mereka memanfaatkannya. Sekarang aku palsu, dan mereka akan memujanya. Aku meninggalkan Aldi di kafe itu. Langkahku mantap membelah kerumunan lobi gedung. Bunyi hak tinggi sepatuku beradu dengan lantai marmer, menciptakan irama perang yang hanya bisa didengar oleh telingaku sendiri. Permainan dimulai. Hotel bintang 5 di kawasan Bundaran Hai itu selalu memiliki aroma yang khas. Campuran antara wangi bunga lili segar yang diganti setiap pagi, aroma kopi mahal, dan parfum-parfum impor yang menguar dari tubuh para tamunya. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit lobi yang tinggi, memantulkan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan. Hari ini, ballroom kecil di lantai 2 disewa khusus untuk acara Arisan Peduli Kasih. Sebuah nama yang ironis mengingat para pesertanya lebih peduli pada tas Hermes edisi terbaru daripada nasib anak-anak panti asuhan yang fotonya dipajang di depan pintu masuk. Ini adalah wilayah kekuasaan Ibu Ratna. Di sini, dia adalah ratunya. Aku melangkah masuk dengan tenang. Jantungku berdetak sedikit lebih kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Ini adalah pertama kalinya aku akan berhadapan langsung dengan mantan mertuaku setelah setahun. Aku mengenakan gaun midi berwarna emerald green yang membalut tubuhku dengan elegan, kontras dengan kulitku yang kini cerah terawat. Di lenganku tergantung tas Dior klasik, dan di pergelangan tanganku melingkar jam tangan Cartier. Semua atribut ini adalah baju ziarahku untuk masuk ke medan perang kaum sosialita. Begitu aku melangkah masuk, beberapa pasang mata langsung tertuju padaku. Tatapan mereka menyelidik, menilai, menaksir harga pakaian yang kukenakan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu adalah mekanisme pertahanan alami di lingkaran ini, mendeteksi saingan atau mangsa. Selamat siang, sapaku ramah pada penerima tamu. Saya Sinta Tanjung. Saya mendapat undangan dari Ibu Melinda. Ibu Melinda adalah salah satu kenalan baruku di dunia investasi, pintu masukku ke acara ini. Oh, Ibu Sinta. Silakan. Ibu Melinda sudah menunggu di meja nomor 3. Sambut penerima tamu itu dengan senyum lebar yang terlatih. Aku berjalan melintasi ruangan. Suara denting gelas dan tawa sopan memenuhi udara. Di tengah ruangan, dikelilingi oleh para pengikut setianya, duduklah Ibu Ratna. Dia masih terlihat sama. Rambutnya disasak tinggi,
Lehernya dililit kalung mutiara yang ukurannya berlebihan, dan jarinya penuh dengan cincin berlian. Dia sedang tertawa, kepalanya mendongak sedikit, gestur khasnya saat merasa superior. Aku menahan gejolak di dadaku. Ingin rasanya aku berlari ke sana, meneriakkan betapa busuknya hati wanita tua itu, betapa dia telah menghancurkan hidupku. Tapi aku menelannya kembali. Emosi adalah musuhku hari ini. Aku duduk di samping Ibu Melinda yang langsung menyambutku dengan cipika-cipiki. Jeng Sinta. Akhirnya datang juga. Kenalkan, ini teman-teman arisan saya. Perkenalan basa-basi terjadi. Aku memainkan peranku dengan sempurna. Sinta Tanjung, lulusan bisnis dari Melbourne, baru pulang ke Indonesia, sedang mencari peluang investasi dan kegiatan sosial. Kata-kata, investasi, dan Melbourne, bekerja seperti mantra sihir. Tatapan mereka yang tadinya menyelidik berubah menjadi hangat dan penuh minat. Acara utama dimulai. Ibu Ratna maju ke podium kecil untuk memberikan sambutan. Terima kasih kepada ibu-ibu cantik yang sudah hadir. Suaranya yang dibuat-buat memenuhi ruangan lewat pengeras suara. Hari ini kita tidak hanya berkumpul untuk arisan, tapi juga untuk melelang sebuah lukisan karya pelukis muda berbakat. Hasilnya 100% untuk yayasan kita. Seorang asisten membawa keluar sebuah lukisan abstrak yang sejujurnya biasa saja. Kita buka harga di 10 juta rupiah, kata Ibu Ratna. 15 juta, seru seorang wanita berbaju merah. 20 juta, sahut yang lain. Ibu Ratna tersenyum puas. Dia menikmati ini, menjadi pusat perhatian, menjadi penguasa yang mengatur siapa yang paling dermawan. 25 juta, kata seorang wanita gemuk di samping Ibu Ratna. Itu Bu Siska, antek setia Ibu Ratna. 30 juta, tawar Ibu Ratna sendiri, memancing yang lain. Ayo dong, masa kalah sama tuan rumah? Suasana hening sejenak. 30 juta untuk lukisan itu jelas terlalu mahal. Aku mengangkat tanganku perlahan, memastikan semua mata melihat ke arahku. 100 juta, kataku tenang, namun suaraku cukup lantang terdengar ke seluruh ruangan. Keheningan yang mencekam melanda ruangan itu. Semua kepala menoleh ke arahku, termasuk Ibu Ratna. Matanya menyipit, mencoba mengenali siapa wanita lancang yang berani melompati harga begitu tinggi. 100 juta? Tanya Ibu Ratna, suaranya sedikit bergetar karena kaget. Dari Ibu? Sinta. Sinta Tanjung, jawabku sambil tersenyum manis. Aku berdiri, berjalan perlahan mendekati podium. Saya sangat tersentuh dengan pidato ibu tadi. Lagi pula, seni itu tidak ternilai harganya. Bukan begitu, Ibu Ratna? Aku berdiri tepat di hadapannya sekarang. Jarak kami hanya 1 meter. Aku bisa melihat bedak tebal yang menutupi kerutan di wajahnya. Aku menatap langsung ke dalam matanya. Apakah dia mengenaliku? Apakah dia melihat jejak Sari, menantunya yang dulu dia suruh mencuci piring saat ada acara keluarga? Apakah dia melihat wanita yang dia hina di telepon setahun lalu? Ibu Ratna menatapku lekat. Ada kerutan di dahinya, seolah dia sedang mencoba mengingat sesuatu. Jantungku berdegup kencang. Ini momen penentuan. Tiba-tiba, senyum lebar merekah di wajahnya. Senyum palsu yang diperuntukkan bagi orang berduit. Luar biasa, serunya, lalu bertepuk tangan yang segera diikuti oleh seluruh ruangan. Ibu Sinta Tanjung, betapa mulianya hati Anda. Wah, kita kedatangan bidadari baru di sini. Dia tidak mengenaliku. Sama sekali tidak. Rasa lega dan rasa jijik bercampur di perutku. Ternyata benar. Bagi mereka, orang miskin itu tidak kasat mata. Mereka tidak pernah benar-benar melihat wajahku dulu. Mereka hanya melihat statusku. Dan sekarang, dengan balutan baju mahal dan uang 100 juta, aku adalah orang yang benar-benar baru di matanya. Mari, Ibu Sinta, duduk di meja utama bersama saya. Ajak Ibu Ratna, merangkul lenganku seolah kami adalah sahabat lama. Saya harus kenalan lebih jauh dengan wanita hebat seperti Anda. Aku membiarkan diriku dituntun ke meja singgasana. Aku duduk di sebelah kanannya, posisi kehormatan. Anda tinggal di mana, Jeng Sinta? Kok saya baru lihat? Tanya Ibu Ratna sambil menuangkan teh ke cangkirku, sesuatu yang dulu haram dia lakukan untuk Sari.
Saya baru kembali dari Singapura, Bu. Lama mengurus bisnis keluarga di sana, bohongku lancar. Tapi Jakarta sekarang menarik ya. Banyak peluang. Oh, tentu saja. Suami saya, Pak Darmawan, juga sering bolak-balik Singapura. Bisnisnya di bidang properti dan tambang. Mungkin Jeng Sinta pernah dengar Pradana Group? Wajahnya memancarkan kebanggaan semu. Tentu saja pernah. Perusahaan besar. Pujiku. Saya dengar sahamnya sangat dinamis. Wajah Ibu Ratna sedikit berubah. Senyumnya goyah sesaat. Kata, dinamis, adalah penghalusan dari anjlok. Dia segera menutupi kegugupannya dengan menyesap teh. Ah, ya, namanya juga bisnis. Tapi fundamental kami kuat kok. Elaknya cepat. Dia lalu memajukan tubuhnya, berbisik seolah kami berbagi rahasia. Sebenarnya, suami saya sedang mencari mitra strategis untuk ekspansi baru. Investor yang cerdas dan punya dana standby. Kalau Jeng Sinta berminat, mungkin kapan-kapan bisa dinner bareng keluarga kami. Umpan dimakan. Begitu cepat. Begitu putus asa. Rupanya kondisi keuangan mereka lebih parah dari dugaanku, sampai-sampai dia langsung menawari orang asing yang baru ditemuinya 5 menit lalu. Kebetulan sekali, kataku, memasang wajah antusias. Saya memang sedang mencari portofolio lokal. Saya suka orang yang to the pound seperti ibu. Boleh saja. Bagus. Anak saya, Jaka, pasti senang kenalan sama kamu. Dia direktur operasional sekarang. Masih muda, ganteng, dan... Dia berhenti sejenak, lalu tertawa kecil. Yah, statusnya duda. Baru cerai setahun lalu. Oh ya? Tanyaku, pura-pura kaget. Sayang sekali. Kenapa bercerai, kalau boleh tahu? Ibu Ratna mengibaskan tangannya dengan gaya meremehkan. Ah, biasalah. Salah pilih istri. Dulu dia nikah sama perempuan kampung, tidak selevel. Cuma bikin susah, tidak bisa bawa diri, dan matre. Untung sudah kami buang. Tanganku yang memegang cangkir teh mengerat. Matre? Kami buang? Darahku mendidih mendengar fitnah keji itu. Tapi wajahku tetap tersenyum. Senyum Sinta Tanjung yang dingin dan penuh perhitungan. Wah, kasihan sekali Mas Jaka, kataku simpati. Wanita seperti itu memang tidak pantas berada di keluarga terhormat seperti keluarga ibu. Betul sekali. Kamu mengerti kan? Ibu Ratna menepuk punggung tanganku. Saya lihat kamu beda. Kamu berkelas. Cocok kalau ngobrol sama Jaka. Saya jadi tidak sabar ingin bertemu Mas Jaka. Ucapku, kalimat itu jujur. Aku sangat tidak sabar ingin melihat wajah Jaka saat aku menghancurkannya perlahan. Acara berlanjut dengan pamer kekayaan yang memuakan. Tapi aku bertahan di sana, menjadi pendengar setia Ibu Ratna, memuji egonya, dan perlahan tapi pasti, mengikat lehernya dengan tali sutra yang kubawa. Saat aku pulang sore itu, aku sudah mengantongi undangan makan malam eksklusif di rumah keluarga Pradana minggu depan. Aku telah berhasil menembus benteng pertahanan mereka tanpa perlu mendobrak pintu. Mereka sendiri yang membukakan gerbang lebar-lebar dan menggelar karpet merah untuk musuh dalam selimut mereka. Di dalam mobil, aku menghapus riasan wajahku dengan tisu basah. Wajah Sinta Tanjung perlahan luntur, menyisakan tatapan sari yang tajam. 1 langkah lagi, bisikku. Tunggu aku di rumah neraka itu, Mas Jaka. Pagi itu di Jakarta dimulai dengan sebuah ledakan, bukan ledakan bom, melainkan ledakan digital yang daya rusaknya jauh lebih mematikan bagi reputasi seseorang. Aku duduk di balkon apartemenku, memegang tablet, menyaksikan bagaimana satu sentuhan jari bisa meruntuhkan kerajaan yang dibangun di atas pondasi kebohongan. Di layar, akun gosip bisnis anonim yang sedang naik daun, bisnis bawah tanah, baru saja memposting sebuah utas panjang. Judulnya provokatif, Konglomerat P, hidup mewah di atas penggelapan pajak dan hutang bodong. Aku tersenyum puas. Itu adalah karyaku, hasil kolaborasi manis dengan Aldi. Dokumen-dokumen yang kami bocorkan tidak telanjang bulat, melainkan berupa potongan-potongan puzzle yang memancing rasa penasaran publik. Ada foto slip gaji karyawan yang tertunggak, ada tangkapan layar email internal tentang suap perizinan, dan yang paling panas,
Bukti transfer mencurigakan ke rekening kasino di Makau atas nama direksi. Kolom komentar meledak. Ribuan netizen yang haus akan keadilan, atau sekadar drama, mulai menyerang. Pantesan pamer tas Hermes melulu istrinya, ternyata duit pajak, tulis akun rakyat jelata. Boykot produk Pradana Group, seru yang lain. KPK tolong bangun tidur, ini ada mangsa empuk. Efeknya instan. Pada pembukaan pasar saham pukul 9 pagi, grafik saham Pradana Group, PRDA, terjun bebas. Garis merah curam itu adalah pemandangan terindah yang pernah kulihat, jauh lebih indah daripada lukisan mahal manapun. Ponselku berdering. Nama, Jaka Pradana, muncul di layar. Aku membiarkannya berdering 3 kali sebelum mengangkatnya, mengatur napas agar suaraku terdengar tenang dan profesional. Halo, Mas Jaka? Sapaku dengan nada sedikit bingung yang dibuat-buat. Kenapa menelepon pagi-pagi? Saya lihat berita sedang heboh sekali. Sinta, kamu sudah lihat? Suara Jaka terdengar panik, napasnya memburu. Itu semua fitnah. Ada pesaing bisnis yang mau menjatuhkan papa. Kamu jangan percaya berita sampah itu ya. Tenang dulu, Mas, kataku lembut. Saya investor. Saya tidak percaya gosip murahan. Saya percaya angka dan data. Tapi, sentimen pasar sepertinya sangat negatif. Saham kalian auto reject bawah. Itu sementara, cuma panik selling. Jaka berusaha meyakinkan, tapi suaranya bergetar. Dengar, Sin. Kita butuh bertemu. Papa setuju dengan proposal investasi kamu. Kami butuh suntikan dana itu sekarang untuk buyback saham supaya harganya stabil lagi. Kamu bisa ke kantor hari ini? Aku menyeringai. Ikan sudah memakan kail sampai ke perut. Tentu. Saya akan ke sana jam 11. Siapkan semua berkasnya, ya. 2 jam kemudian, mobilku memasuki pelataran gedung pencakar langit milik Pradana Group. Suasananya berbeda drastis dibanding kunjungan pertamaku minggu lalu. Dulu lobi ini terasa angkuh dan dingin. Sekarang terasa seperti kapal yang akan tenggelam. Karyawan berlalu lalang dengan wajah tegang, telepon berdering tanpa henti di meja resepsionis, dan ada beberapa wartawan yang mencoba memaksa masuk namun ditahan oleh satpam. Jaka menyambutku di lift khusus direksi. Penampilannya berantakan. Dasinya longgar, matanya merah, dan bau alkohol samar tercium dari napasnya meski ini belum tengah hari. Sinta, terima kasih sudah datang. Katanya sambil mencoba memegang tanganku. Aku menarik tanganku halus dengan pura-pura membetulkan rambut. Kita bicara di atas saja, Mas, kataku dingin. Ruang kerja Pak Darmawan di lantai teratas terasa sesak oleh asap rokok cerutu. Pak Darmawan, laki-laki tua yang biasanya tampil necis itu, kini duduk di kursi kebesarannya dengan wajah kelabu. Di hadapannya berserakan koran-koran ekonomi yang memajang wajahnya di halaman depan dengan judul berita negatif. Selamat pagi, Pak Darmawan. Sapaku sopan, melangkah masuk dengan percaya diri yang kontras dengan keputusasaan di ruangan itu. Pak Darmawan mendongak. Matanya yang cekung menatapku penuh harap. Ah, Ibu Sinta. Silakan duduk. Maaf situasinya sedang sedikit kacau. Biasalah, riak-riak bisnis. Riak yang cukup besar sampai menggerus 30% kapitalisasi pasar Bapak dalam 2 jam. Balasku tajam namun tetap dengan senyum tipis. Aku meletakkan tas mahalku di meja, lalu mengeluarkan sebuah map. Saya orang bisnis, Pak. Saya tidak peduli gosip. Saya peduli profit. Saat harga jatuh seperti ini, bagi saya ini diskon. Wajah Pak Darmawan cerah seketika. Betul, betul sekali. Ini kesempatan emas untuk masuk. Fundamental kami kuat. Tapi, potongku cepat, membuat senyumnya memudar. Saya tidak akan menaruh uang 50 miliar rupiah ke dalam kotak hitam. Gosip penggelapan pajak itu mengganggu saya. Jika saya masuk sebagai investor strategis, saya butuh jaminan bahwa perusahaan ini bersih. Bersih. Sangat bersih. Seru Jaka menimpali. Kalau begitu, izinkan auditor independen saya melihat pembukuan asli. Tantangku. Aku menatap mata mereka bergantian. Bukan laporan keuangan yang dipoles untuk bursa efek. Saya mau lihat buku besar yang sebenarnya. Arus kas real.
Hutang-hutang yang tidak tercatat. Jika kalian jujur, saya transfer dananya hari ini juga. Hening. Pak Darmawan dan Jaka saling berpandangan. Aku tahu apa yang mereka pikirkan. Membuka buku asli sama saja bunuh diri, karena di sana tersimpan semua bukti kejahatan mereka. Tapi jika mereka menolak, mereka bangkrut minggu depan karena tidak ada uang tunai untuk membayar hutang jatuh tempo. Itu prosedur yang tidak biasa, Bu Sinta, kata Pak Darmawan ragu. Situasinya juga tidak biasa, Pak, tekanku. Saya menawarkan skoci penyelamat di tengah badai. Bapak mau naik, atau mau tenggelam bersama kapal ini? Pilihan ada di tangan Bapak. Pak Darmawan menghela napas panjang, bahunya merosot kalah. Keserakahan dan ketakutan telah mengalahkan kewarasannya. Baik, tapi ini sangat rahasia. Hanya kamu dan auditormu yang boleh lihat. Tentu. Kerahasiaan adalah prinsip saya, janjiku palsu. Setelah pertemuan tegang itu, Jaka mengajakku makan siang, atau lebih tepatnya minum-minum, di sebuah bar privat di daerah Senopati. Dia butuh pelarian, dan aku dengan senang hati menemaninya menuju kehancuran. Jaka memesan whisky botol kedua. Wajahnya sudah merah padam. Musik jazz yang mengalun pelan di bar itu, seolah menjadi latar belakang pengakuan dosanya. Kamu tahu, Sin, racau Jaka, suaranya mulai tidak jelas. Jadi anak Pak Darmawan itu beban. Orang pikir enak, padahal aku cuma jadi boneka. Papa yang atur semua, papa yang korupsi, tapi kalau ada apa-apa, nama aku yang dipakai buat tanda tangan. Aku menyesap jus jerukku, merekam setiap perkataannya dalam ingatanku. Berat banget ya, Mas. Terus ibumu gimana? Ibu? Jaka tertawa sinis. Ibu tahunya cuma belanja. Arisan. Pamer. Dia nggak peduli aku pusing 7 keliling mikirin gaji karyawan. Dia barusan nelpon minta transfer buat bayar pelunasan tas kulit buaya. Gila nggak tuh? Mungkin dia kesepian, Mas, pancingku. Kesepian apanya? Dia cuma peduli status. Dulu aku punya istri. Jaka tiba-tiba terdiam, matanya menerawang menatap gelas whisky. Jantungku berdesir. Istri? Maksudmu mantan istri yang kamu ceritakan itu? Iya. Sari namanya, gumam Jaka. Ada nada aneh dalam suaranya. Penyesalan? Tidak. Mungkin hanya nostalgia mabuk. Dia itu beda sama kamu, Sin. Dia lugu, bodoh, nurut banget. Aku suruh apa aja mau. Tapi dia miskin. Papa sama ibu nggak suka. Aku dipaksa cerai supaya bisa nikah sama anak rekan bisnis papa, yang ternyata batal juga. Kamu cinta sama dia? Tanyaku pelan. Jaka mengangkat bahu. Cinta itu ribet. Aku butuh dia dulu karena dia ngurusin aku. Tapi perempuan kayak Sari itu nggak bisa diajak ke pesta. Nggak bisa diajak ngomong bisnis kayak kamu. Dia cuma cocok di dapur. Tanganku terkepal di bawah meja. Kuku-kukuku menancap ke telapak tangan hingga sakit. Cuma cocok di dapur. Kata-kata itu membakar telingaku. Ingin rasanya kucipratkan whisky itu ke wajahnya. Tapi aku menahan diri. Belum saatnya. Tapi kadang aku kangen masakan dia. Lanjut Jaka, matanya mulai sayu. Sari kalau masak sop buntut enak banget. Kamu bisa masak, Sin? Aku tersenyum miring. Aku bisa memasak hal lain yang lebih menarik, Mas. Seperti laporan keuangan. Jaka tertawa terbahak-bahak, menganggap itu lelucon cerdas. Dia tidak tahu bahwa aku sedang memasak kehancurannya di atas api yang sangat besar. Mas, kamu mabuk berat, kataku sambil berdiri. Sebaiknya kamu pulang. Besok auditor saya akan datang ke kantor. Pastikan semua berkas yang diminta papa sudah siap. Jaka mencoba meraih tanganku lagi, menatapku dengan pandangan memuja yang menjijikan. Kamu penyelamatku, Sin. Beneran. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu harus gimana. Mungkin aku bakal gila. Jangan gila dulu, Mas, bisikku di telinganya sebelum pergi. Pertunjukannya baru saja dimulai. Aku melangkah keluar dari bar itu ke udara Jakarta yang panas dan berdebu. Di dalam tasku, aku membawa salinan akses digital ke server mereka yang diam-diam diberikan Jaka saat dia ke kamar mandi tadi,
dia terlalu mabuk dan percaya padaku hingga memberikan passwordnya begitu saja dengan dalih, mempermudah pengecekan. Sekarang, aku memiliki kunci ke brankas rahasia mereka. Bukan hanya laporan keuangan ganda, tapi daftar nama pejabat yang mereka suap, rincian aliran dana ke luar negeri, dan bukti pencucian uang. Malam itu, aku mengirim semua data itu ke Aldi. "Kapan kita ledakan?" tanya Aldi lewat pesan singkat. "Tunggu lusa," balasku. "Ada pertemuan keluarga di Villa Puncak. Aku ingin melihat wajah mereka saat bom itu meledak tepat di meja makan." Menara Gading itu sudah retak parah. Tinggal satu dorongan kecil, dan semuanya akan runtuh menimpa mereka sendiri. Puncak pas diselimuti kabut tebal sore itu. Hujan rintik-rintik turun tanpa henti, membuat jalanan berkelok menjadi licin dan berbahaya. Suasana alam seolah mendukung drama yang akan terjadi di Villa Cempaka, tempat persembunyian akhir pekan keluarga Pradana. Aku mengemudikan mobilku perlahan menembus kabut. Di kursi penumpang, ada tas berisi dokumen-dokumen yang akan mengakhiri segalanya. Undangan ke villa ini datang dari Ibu Ratna sendiri. Dia meneleponku pagi tadi sambil menangis histeris. Katanya dia butuh teman bicara, dia merasa ada yang tidak beres dengan suaminya. Ironis. Dia meminta perlindungan pada serigala yang siap memangsanya. Villa itu berdiri megah di lereng bukit, terisolasi dari keramaian. Namun, kemewahannya kini terasa suram. Tidak ada penjaga yang siaga di gerbang, mungkin sudah dirumahkan atau kabur karena tidak digaji. Pintu depan terbuka sedikit. Aku melangkah masuk. Ruang tamu villa itu luas, dihiasi perapian yang menyala suram. Di sofa kulit, duduklah Ibu Ratna. Dia tidak terlihat seperti sosialita angkuh yang kutemui di arisan waktu itu. Rambutnya acak-acakan, matanya bengkak, dan dia tidak memakai makeup sama sekali. Wajah aslinya yang tua dan lelah terlihat jelas. "Sinta," serunya saat melihatku. Dia langsung berlari dan memelukku erat. Tubuhnya gemetar. "Terima kasih sudah datang. Aku bingung harus cerita ke siapa. Jaka susah dihubungi, dia mabuk terus." "Ada apa, Bu?" "Tenang dulu," ujarku, melepaskan pelukannya perlahan dan membimbingnya duduk. "Di mana Pak Darmawan?" "Dia di ruang kerja, kunci pintu dari dalam. Dia sibuk telepon sana-sini pakai bahasa asing," isak Ibu Ratna. "Aku takut, Sin. Situasi perusahaan makin parah kan? Orang-orang demo di depan kantor Jakarta. Rekening belanja aku diblokir bank. Situasinya memang kritis, Bu," jawabku jujur. "Tapi kenapa Ibu sampai ketakutan begini?" Ibu Ratna menatapku dengan mata nanar. "Aku dengar pembicaraan dia tadi malam. Dia pesan tiket pesawat. Satu arah. Ke Panama. Tapi cuma untuk 2 orang. 2 orang? Ulangku. Untuk Bapak dan Ibu." Ibu Ratna menggeleng kuat, air matanya tumpah lagi. "Bukan. Dia sebut nama perempuan lain. Clara. Itu sekretaris mudanya. Dia mau kabur bawa sisa aset dan ninggalin aku sama Jaka di sini buat nanggung semua hutang dan kasus hukum." Aku tidak kaget. Aldi sudah memberitahuku soal ini. Pak Darmawan memang berencana menumbalkan istri dan anaknya sebagai direktur boneka, sementara dia lari membawa uang tunai. Tapi melihat kehancuran di wajah Ibu Ratna, memberikan kepuasan tersendiri. "Ibu yakin?" tanyaku, memanaskan suasana. "Yakin? Dia jahat, Sin. 30 tahun aku dampingi dia, aku tutup mata soal korupsinya, aku ikut nikmatin uangnya memang, tapi aku setia. Sekarang dia mau buang aku kayak sampah." Aku menatap wanita di depanku. Dibuang seperti sampah. Kalimat itu terasa familiar. Bukankah itu yang mereka lakukan padaku setahun lalu? Karma memang punya selera humor yang kejam. "Bu Ratna," panggilku, nadaku berubah. Tidak lagi lembut dan simpatik, melainkan datar dan dingin. "Ibu tahu kenapa ini terjadi?" Ibu Ratna mendongak, bingung dengan perubahan nada bicaraku. "Maksudmu?" Aku membuka tasku, mengeluarkan sebuah amplop coklat. Bukan dokumen perusahaan, tapi foto-foto lama. Foto pernikahanku dengan Jaka. Foto kami di pelaminan sederhana. Foto aku mencium tangan Ibu Ratna. Aku melempar foto-foto itu ke meja di hadapannya.
Ibu Ratna memungut salah satu foto dengan tangan gemetar. Matanya membelalak lebar. Dia menatap foto itu, lalu menatap wajahku. Dia menatap rambut bobku, bajuku yang mahal, lalu kembali menatap mata tajamku. Perlahan, realisasi itu merayap di wajahnya. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Sari, bisiknya tercekat. Suaranya penuh horor. Halo, Ibu Mertua, sapaku sambil tersenyum miring. Apa kabar? Masih ingat menantu kampung yang matre dan tidak selevel itu? Tidak mungkin. Ibu Ratna mundur sampai punggungnya menabrak sandaran sofa. Kamu Sinta Tanjung. Kamu investor kaya. Kamu bukan Sari. Uang bisa mengubah penampilan, Bu. Tapi ingatan tidak bisa dihapus. Kataku sambil melangkah maju, mengintimidasinya. Uang 1,5 miliar yang kalian curi dariku, itu modal awalku. Aku putar uang haram kalian menjadi senjata untuk menghancurkan kalian. Jadi, ini semua ulahmu? Ibu Ratna pucat pasi. Berita di internet, auditor, jebakan investasi. Semuanya aku ku bangga. Aku yang membocorkan data pajak Bapak. Aku yang bikin saham kalian hancur. Dan aku yang sekarang memegang nasib kalian di tanganku. Ibu Ratna terlihat seperti mau pingsan. Tapi naluri bertahan hidupnya kuat. Dia tiba-tiba berlutut di kakiku, memegang ujung celanaku. Pemandangan yang sangat kontras dengan saat dia menghinaku lewat telepon dulu. Sari, maafkan Ibu, Nak. Maafkan Ibu, ratapnya. Ibu hilaf. Ibu cuma ikut kata Bapak. Tolong Ibu, Sari. Jangan hancurkan Ibu. Kamu dendam sama Jaka dan Bapak kan? Jangan bawa-bawa Ibu. Aku menatapnya jijik. Bahkan di saat seperti ini, dia masih egois. Dia masih mau mengorbankan suami dan anaknya demi selamat sendiri. Persis seperti suaminya. Bangun, perintahku kasar. Ibu Ratna berdiri tertatih-tatih, menghapus air matanya. Aku bisa menyelamatkanmu, kataku perlahan. Ini adalah bagian terpenting dari rencanaku. Menghancurkan keluarga ini dari dalam, membuat mereka saling mangsa. Mata Ibu Ratna berbinar penuh harap. Benarkah? Kamu mau bantu Ibu? Bukan gratis, potongku. Aku butuh bukti. Aku tahu Pak Darmawan menyimpan hard disk berisi data pencucian uang yang asli di brankas pribadinya. Kunci brankas itu cuma 2 orang yang tahu, dia dan kamu. Ibu Ratna terdiam. Dia tahu konsekuensinya. Pikirkan baik-baik, Bu, bisikku seperti iblis. Sebentar lagi Pak Darmawan akan kabur sama Clara. Dia akan meninggalkanmu di sini. Polisi akan datang, dan karena namamu ada di banyak aset perusahaan, kamu yang akan dipenjara seumur hidup. Jaka juga akan hancur. Tapi kalau kamu kasih aku bukti itu, aku bisa jadikan kamu justice kolaborator. Hukumanmu ringan, mungkin cuma tahanan rumah. Dan aset atas nama pribadimu yang bersih tidak akan disita. Tapi, itu mengkhianati suamiku. Ucapnya lemah. Suami yang mana? Yang mau kabur ke Panama sama pelacur muda itu? Sergahku tajam. Aku menyodorkan ponselku, memperlihatkan foto terbaru yang dikirim Aldi. Pak Darmawan sedang memeluk wanita muda di bandara dalam rekaman CCTV minggu lalu. Pertahanan Ibu Ratna runtuh. Rasa sakit hati dan egoismenya mengambil alih. Wajahnya mengeras. Tidak ada lagi air mata, yang ada hanya kebencian murni pada suaminya. Baik, katanya dingin. Aku akan ambilkan. Aku tahu kodenya. Dia pikir aku bodoh, tapi aku selalu intip saat dia buka brankas. Bagus, ujarku. Tapi janji, Sari. Selamatkan aku. Biar tua bangka itu dan anak tak berguna itu yang busuk di penjara. Aku mau tetap hidup enak. Aku menahan rasa mual mendengar ucapannya. Dia menjual anak kandungnya sendiri, Jaka, dengan sebutan anak tak berguna. Betapa rusaknya keluarga ini. Ambilkan buktinya sekarang. Mumpung dia sedang lengah di telepon, perintahku. Ibu Ratna mengangguk mantap. Dia berjalan menuju ruang kerja suaminya dengan langkah mengendap-endap namun pasti. Aku mengawasinya dari belakang.
Ini adalah puncak komedi tragis keluarga Pradana. Seorang istri merampok suaminya sendiri, diperintah oleh mantan menantu yang dulu dihinanya, demi menyelamatkan diri dari kapal yang sudah karam. 5 menit kemudian, Ibu Ratna kembali dengan wajah pucat sambil mendekap sebuah hard disk eksternal berwarna perak. Ini, katanya menyerahkannya padaku. Di sini ada semuanya. Rekening Panama, daftar suap pejabat, semuanya. Aku mengambil hard disk itu. Rasanya dingin di tanganku, tapi bobotnya berat, seberat dosa-dosa mereka. Terima kasih, Bu Ratna, kataku. Sekarang, kembalilah duduk manis. Sebentar lagi tamu-tamu istimewa akan datang. Tamu? Siapa? Tanyanya panik. Suara sirine sayup-sayup terdengar dari kejauhan, menembus kabut dan hujan. Semakin lama semakin dekat. Bukan satu, tapi banyak. Polisi dan KPK, jawabku santai sambil berjalan ke pintu depan. Aku sudah mengirim lokasi ini 10 menit yang lalu. Sari, kamu janji menyelamatkan aku, teriak Ibu Ratna histeris. Aku janji menjadikanmu justice kolaborator, Bu. Bukan membebaskanmu, balasku tanpa menoleh. Kamu tetap akan dihukum, tapi setidaknya kamu bisa melihat suamimu hancur dari sel sebelah. Itu, hidup enak, versimu sekarang. Pintu ruang kerja Pak Darmawan terbuka kasar. Pria tua itu keluar dengan wajah panik, membawa koper. Dia terkejut melihatku dan istrinya di ruang tamu, dan lebih terkejut lagi mendengar suara sirine yang kini meraung-raung tepat di depan villa. Apa-apa ini? Gagap Pak Darmawan. Aku tersenyum, senyum paling tulus yang pernah kuberikan padanya. Selamat sore, Pak Darmawan. Rapat umum pemegang saham dadakan sudah dimulai. Dan agenda utamanya adalah pembayaran hutang dosa. Polisi menyerbu masuk. Suasana di lantai 40 gedung pencakar langit milik Pradana Group pagi ini terasa begitu mencekam, seolah oksigen di udara telah disedot habis dan digantikan oleh ketegangan yang pekat. Ini bukan sekadar rapat rutin. Ini adalah rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB, yang diadakan secara mendadak. Istilah luar biasa di sini bukan berarti prestasi, melainkan petaka. Aku berdiri di depan cermin toilet VIP di lantai yang sama, mematut diri untuk terakhir kalinya. Pantulan di cermin menampilkan Sinta Tanjung yang sempurna, blazer putih bersih yang melambangkan keadilan, atau mungkin kain kafan untuk karir seseorang, lipstik merah menyala yang berani, dan sorot mata yang tak lagi menyeratkan keraguan. Namun, di balik lapisan kosmetik mahal dan pakaian desainer ini, jantung Sari berdetak kencang, menuntut keadilan yang sudah tertunda selama 1 tahun. Sudah waktunya, bisikku pada bayangan di cermin. Aku keluar dari toilet, langkah kakiku menggema di koridor marmer yang sunyi. Di ujung koridor, pintu ganda dari kayu jati ukir yang menuju ruang rapat direksi tertutup rapat. Di sanalah mereka berada. Para tikus yang terjebak dalam kapal yang sedang karam. Di dalam ruangan itu, aku tahu Pak Darmawan dan Jaka sedang berjuang mati-matian. Berkat kebaikan hati, pengacara mahal mereka yang berhasil menunda penahanan fisik pasca penggerebekan di villa semalam dengan alasan kesehatan jantung Pak Darmawan, mereka memiliki waktu 24 jam terakhir. Waktu yang mereka gunakan untuk mencoba satu tipuan terakhir. Meyakinkan para pemegang saham minoritas dan kreditur bahwa perusahaan masih solven, bahwa berita penggelapan pajak itu hoax, dan bahwa investor baru akan segera menyuntikkan dana segar. Mereka menunggu Sinta Tanjung. Mereka menunggu penyelamat. Padahal, yang datang adalah malaikat pencabut nyawa. Aku memberi isyarat pada Aldi yang berdiri di dekat lift barang, bersama beberapa pria berseragam resmi. Aldi mengangguk mantap, ibu jarinya terangkat. Tim sudah siap. Aku mendorong pintu ruang rapat itu. Pintu terbuka lebar, dan seketika puluhan pasang mata menoleh ke arahku. Ruangan itu penuh sesak. Asap rokok mengepul tebal walau ada larangan merokok, tanda betapa stresnya orang-orang di dalamnya. Di ujung meja panjang, duduklah Pak Darmawan dan Jaka. Pak Darmawan terlihat mengerikan. Wajahnya abu-abu, matanya cekung, dan tangannya gemetar saat memegang gelas air. Di sampingnya, Jaka mencoba tampil gagah dengan setelan jas Italianya, namun keringat sebesar biji jagung yang mengalir di pelipisnya mengkhianati ketenangannya. Begitu melihatku, wajah Jaka langsung cerah.
Binar harapan muncul di matanya yang redup. Dia bahkan langsung berdiri, merentangkan tangan seolah menyambut kekasih yang pulang dari medan perang. "Nah, ini dia," seru Jaka lantang, suaranya memecah keheningan ruangan. "Bapak-bapak sekalian, perkenalkan, ini Ibu Sinta Tanjung. Investor strategis yang saya ceritakan tadi. Beliau yang akan menyelamatkan cash flow kita hari ini juga." Helaan napas lega terdengar serempak dari para pemegang saham. Ketegangan sedikit mencair. Mereka mengira uang miliaran rupiah baru saja berjalan masuk lewat pintu. "Silakan, Bu Sinta, silakan duduk di sini." Pak Darmawan mempersilakan kursi di sebelahnya dengan senyum yang dipaksakan. "Kami baru saja menjelaskan bahwa isu-isu di luaran sana itu ulah kompetitor. Dengan masuknya dana Ibu, saham kita akan rebound besok pagi." Aku melangkah perlahan menuju ujung meja. Bunyi hak sepatu kutuk, tuk, tuk terdengar konstan, seperti hitungan mundur bom waktu. Aku tidak tersenyum. Aku tidak menjabat tangan Jaka yang terulur. Aku terus berjalan hingga berdiri tepat di hadapan mereka berdua, di pusat perhatian semua orang. "Selamat pagi, bapak-bapak sekalian," sapaku, suaranya tenang namun bergema kuat berkat akustik ruangan yang bagus. "Pagi, Bu Sinta. Silakan, di mana dokumen transfernya?" tanya salah satu komisaris yang tidak sabar. Aku meletakkan tasku di atas meja. Perlahan, aku mengeluarkan sebuah flash disk. Bukan flash disk berisi bukti transfer dana, melainkan data yang kusalin dari hard disk Ibu Ratna semalam. Aku mencolokkannya ke laptop presentasi yang terhubung ke layar proyektor raksasa di belakang Jaka. "Mas Jaka, Pak Darmawan," kataku lembut, "sebelum saya mentransfer dana, saya rasa para pemegang saham berhak melihat prospektus terbaru yang saya susun. Transparansi adalah kunci, bukan?" Jaka tertawa gugup. Tentu saja. Bu Sinta ini memang sangat teliti." Aku menekan tombol enter. Layar proyektor di belakang mereka berkedip. Grafik saham yang tadinya menampilkan proyeksi keuntungan palsu menghilang. Berganti dengan sebuah dokumen pindaian yang sangat jelas. Judulnya, Daftar Aliran Dana Ilegal ke Rekening Offshore Panama, Singapura, periode 2023 hingga 2025. Keheningan di ruangan itu seketika berubah menjadi keriuhan. Orang-orang mulai berbisik, lalu berteriak. "Apa ini? Rekening Panama? Jadi uang dividen kami lari ke sana? Ini pemalsuan." Wajah Jaka berubah pucat pasi, seputih kertas. Dia menoleh ke belakang, menatap layar dengan mata melotot. Pak Darmawan terbatuk-batuk keras, memegangi dadanya. Ini salah file." "Sinta, apa-apaan ini?" bentak Jaka, mencoba meraih laptop itu. Aku menepis tangannya dengan kasar. "Duduk," bentakku. Suaraku yang biasanya elegan sebagai Sinta, kini keluar dengan nada tinggi dan tajam, nada kemarahan yang sudah kupendam setahun. Aku menekan tombol next pada pointer. Layar berganti lagi. Kali ini menampilkan rekaman CCTV. Rekaman di sebuah lobi hotel, memperlihatkan Jaka sedang memberikan koper berisi uang kepada seorang pejabat pajak yang kini sedang buron. Tanggal dan waktunya tertera jelas. "Dan ini," lanjutku, "adalah bukti suap untuk menutupi kebocoran limbah pabrik kalian di Bekasi tahun lalu. Kalian meracuni air warga, lalu menyuap pejabat agar tutup mulut." Keriuhan di ruangan berubah menjadi kepanikan. Para investor mulai berdiri, memaki-maki Pak Darmawan. Telepon-telepon mulai diangkat. Instruksi, jual. "Jual semua," terdengar bersahutan. "Siapa kau sebenarnya?" teriak Pak Darmawan, suaranya parau. Dia menunjukku dengan jari telunjuk yang gemetar hebat. "Kau bukan investor. Kau penyusup. Satpam. Panggil Satpam. Usir wanita gila ini." "Tidak perlu panggil Satpam," jawabku dingin. "Saya sudah membawa pengamanan sendiri." Pintu ruang rapat kembali terbuka. Kali ini, yang masuk bukan pelayan membawa kopi, melainkan 6 orang petugas berseragam rompi KPK, diikuti oleh beberapa polisi bersenjata lengkap. Aldi masuk di belakang mereka, kameranya merekam setiap detik kehancuran wajah sombong keluarga Pradana. "Bapak Darmawan Pradana dan Saudara Jaka Pradana," ucap ketua tim penyidik dengan lantang, memegang surat perintah penangkapan berwarna merah.
Anda berdua ditahan atas dugaan tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan penggelapan pajak korporasi. Anda punya hak untuk diam. Pak Darmawan lemas seketika. Tubuhnya merosot di kursi, seolah tulang belulangnya dicabut paksa. Dia tidak lagi terlihat seperti konglomerat yang menakutkan, hanya seorang tua bangka yang menyedihkan. Namun Jaka tidak terima. Dia mengamuk. "Ini jebakan," teriak Jaka histeris. Dia menunjuk ke arahku. "Perempuan ini menipu saya. Dia bilang mau investasi. Dia menjebak saya. Dia yang meretas data perusahaan." Jaka menerjang ke arahku, tangannya mengepal siap memukul. Namun dua orang polisi dengan sigap menahan tubuhnya, memelintir tangannya ke belakang hingga ia mengerang kesakitan. Aku berdiri bergeming, tidak mundur 1 inci pun. Aku menatap Jaka yang sedang meronta-ronta seperti binatang liar yang terperangkap. "Mas Jaka," panggilku pelan. Jaka mendongak, napasnya memburu. Matanya menatapku penuh kebencian. "Kau, Sinta, kau iblis." Aku mengangkat tangan kanan, menyentuh rambut bob palsu yang selama ini kupakai. Perlahan, aku menariknya lepas. Rambut asliku yang kini sudah tumbuh sebahu, meski tidak sepanjang dulu, jatuh terurai. Aku mengambil tisu basah dari tasku, menghapus lipstik merah menyala itu dengan kasar, mengembalikan warna bibirku yang alami. Aku menatapnya lekat-lekat. Membiarkan dia melihat wajah di balik topeng sosialita itu. Membiarkan dia melihat mata wanita yang pernah dia cintai, lalu dia buang. Mata Jaka melebar. Pupilnya mengecil. Mulutnya terbuka, menutup, lalu terbuka lagi tanpa suara. Otaknya berusaha keras memproses informasi visual yang tidak masuk akal itu. Sari, desisnya. Suaranya begitu pelan, nyaris tak terdengar di tengah keributan ruangan, tapi terdengar seperti ledakan di telingaku. "Nggak mungkin. Sari itu miskin. Sari itu bodoh. Sari yang bodoh sudah mati, Mas," kataku datar. Aku melangkah maju, mendekatkan wajahku ke wajahnya yang kini dibanjiri keringat dingin. "Dia mati malam itu, saat kau melempar surat cerai di tengah hujan. Saat kau dan ibumu tertawa di telepon setelah merampok warisan nenekku. Uang itu." Jaka tergagap, "Jadi uang investasi itu?" "Uangku, potongku. Uang 1,5 miliar yang kau curi, aku ambil kembali lewat pasar saham. Aku lipat gandakan, dan aku pakai untuk membeli tiket VIP menuju kehancuranmu. Kau pikir aku Sinta Tanjung? Sinta Tanjung tidak pernah ada. Yang ada hanya Sari, istri yang kau sebut kampungan, dan tidak selevel." Air mata, entah karena takut atau penyesalan, mulai menetes dari mata Jaka. Kakinya lemas hingga dia hampir jatuh jika tidak ditahan polisi. "Sari, ampun, Sar. Aku dipaksa papa. Aku dipaksa ibu. Kita bisa mulai lagi. Aku masih suamimu." Aku tertawa. Tawa yang getir dan hampa. "Mulai lagi? Kau bercanda?" Aku merogoh saku blazerku, mengeluarkan sebuah kertas kusum. Surat cerai yang dulu dia lempar padaku. Aku merobeknya menjadi 2, lalu melemparkan potongannya ke wajahnya. "Bu Ratna, ibumu yang terhormat itu, sudah bernyanyi di kantor polisi sejak semalam. Dia menyerahkan semua bukti kejahatanmu dan ayahmu demi hukuman ringan. Kalian saling memangsa, persis seperti binatang." Jaka ternganga. Berita pengkhianatan ibunya adalah pukulan terakhir yang meruntuhkan jiwanya. Dia menangis meraung, bukan tangisan sedih, tapi tangisan kekalahan total. Aku mendekatkan bibirku ke telinganya, memberikan kalimat perpisahan yang sudah kusiapkan selama 365 malam yang sepi. "Hutangmu sudah lunas, Mas. Tapi hutang dosamu baru saja jatuh tempo." Aku memberi isyarat pada polisi. "Bawa dia." Jaka diseret keluar ruangan sambil terus berteriak memanggil namaku, memohon ampun, dan menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Pak Darmawan digotong keluar dengan tandu karena pingsan. Para investor dan pemegang saham menatapku dengan campuran rasa takut dan kagum. Mereka tidak tahu drama rumah tangga apa yang baru saja terjadi. Mereka hanya tahu bahwa wanita di depan sana baru saja menumbangkan raksasa bisnis dalam 1 jam.
Aku mengambil tasku, memakai kembali rambut palsuku, hanya untuk menutupi identitasku dari wartawan di luar nanti, dan berjalan keluar ruangan. Aku tidak menoleh lagi. Panggung sandiwara sudah runtuh. Tirai sudah diturunkan. Di lobi bawah, Aldi sudah menunggu. Dia menyodorkan sebotol air mineral. Gimana rasanya? Aku meneguk air itu, merasakan dinginnya mengalir di tenggorokanku yang kering. Lega, jawabku jujur. Tapi juga lelah. Sangat lelah. Berita sudah naik di semua stasiun TV, kata Aldi sambil menunjukkan layar ponselnya. Breaking news, operasi tangkap tangan Direksi Pradana Group. Skandal korupsi terbesar tahun ini. Aku melihat wajah Jaka yang diseret polisi di layar kecil itu. Dulu, wajah itu adalah segalanya bagiku. Dulu, senyumnya adalah duniaku. Sekarang, dia hanyalah orang asing yang sedang menuai apa yang dia tanam. Ayo pergi, Al, ajakku. Jakarta terlalu berisik hari ini. Mau kemana? Ke tempat di mana matahari terbit lebih tenang. 3 bulan kemudian, langit di ufuk timur mulai memburat jingga, memecah kegelapan malam yang perlahan surut. Suara deburan ombak yang tenang di pantai Sanur menjadi satu-satunya musik yang terdengar, jauh lebih merdu dibandingkan hingar-bingar klakson Jakarta atau teriakan para pialang saham. Aku duduk di sebuah kursi rotan di beranda belakang rumah mungil yang kusewa. Di tanganku, secangkir kopi Kintamani yang masih mengepulkan asap hangat menyebarkan aroma yang menenangkan. Tidak ada lagi setelan blazer, tidak ada lagi sepatu hak tinggi, dan tidak ada lagi wig rambut bob yang menyesakan. Rambut asliku kini dibiarkan tergerai, sedikit bergelombang karena udara laut yang lembab. Aku mengenakan gaun katun putih sederhana yang longgar dan nyaman. Wajahku polos tanpa riasan, membiarkan kulitku bernapas lega setelah setahun tertutup topeng, Sinta Tanjung. Di meja kayu di depanku, tergeletak sebuah tablet yang menampilkan portal berita nasional. Meski aku sudah menjauhkan diri dari hiruk-pikuk ibu kota, aku masih memantau sisa-sisa badai yang kutimbulkan. Headline hari ini, vonis jatuh. Jaka Pradana dihukum 12 tahun penjara, aset disita negara. Aku membaca beritanya dengan perasaan yang aneh. Bukan euforia, bukan juga kesedihan. Hanya penerimaan. Jaka terbukti bersalah atas pencucian uang dan penipuan korporasi. Dia tidak hanya kehilangan kebebasannya, tapi juga kehilangan harga dirinya. Di penjara, tanpa uang dan kekuasaan ayahnya, dia hanyalah narapidana biasa yang harus bertahan hidup di kerasnya sel blok Cipinang. Kabar terakhir yang kudengar dari Aldi, Jaka sering sakit-sakitan dan mengalami depresi berat. Dia sering berteriak memanggil nama, Sari, saat tidur. Pak Darmawan nasibnya lebih tragis. Stroke yang menyerangnya saat penangkapan membuatnya lumpuh separuh badan. Dia menjalani hukuman tahanan rumah sakit dengan penjagaan ketat, menghabiskan sisa hidupnya menatap langit-langit kamar rawat inap, ditinggalkan oleh semua rekan bisnis dan simpanannya. Dan Ibu Ratna? Mantan ibu mertuaku itu. Dia memang mendapatkan apa yang dia inginkan, hukuman ringan. Karena menjadi justice kolaborator, dia hanya divonis 2 tahun penjara. Tapi hukuman sosial baginya jauh lebih berat dari jeruji besi. Dia bangkrut total. Semua aset atas nama suaminya disita. Rumah mewahnya dimenteng di lelang negara. Teman-teman sosialitanya, kelompok arisan yang dulu memujanya, kini membuangnya. Tidak ada lagi undangan pesta, tidak ada lagi tas Hermes. Kabarnya, setelah bebas nanti, dia harus tinggal di rumah kerabat jauhnya di pinggiran kota, hidup dari belas kasihan orang lain. Karma telah mengembalikan dia ke titik di mana dia dulu menghinaku, menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Mbak Sari. Suara panggilan lembut membuyarkan lamunanku. Aku menoleh. Wayan, gadis Bali yang membantuku mengurus rumah, berdiri sambil membawa nampan berisi pisang goreng. Wayan. Terima kasih ya, kataku sambil tersenyum. Mbak Sari bangun pagi sekali. Mau lihat Sunrise lagi? Tanyanya dengan logat Bali yang kental dan ramah. Iya, Yan. Matahari terbit di sini selalu bikin hati tenang. Wayan meletakkan piring itu. Oh iya, Mbak. Tadi ada telepon dari yayasan. Katanya dana bantuan untuk kelompok ibu-ibu korban pinjol di Jawa Timur sudah cair.
Mereka titip salam dan terima kasih banyak sama Mbak Sari. Aku mengangguk. Syukurlah. Bilang sama mereka, gunakan modal itu sebaik-baiknya untuk usaha. Jangan sampai terjerat hutang lagi. Siap, Mbak. Mbak Sari ini memang berhati malaikat ya, puji Wayan tulus sebelum kembali ke dalam rumah. Aku tersenyum kecut mendengar pujian itu. Malaikat? Rasanya aku jauh dari itu. Malaikat tidak menghancurkan hidup satu keluarga hingga ke akar-akarnya. Malaikat tidak merencanakan balas dendam yang dingin dan penuh perhitungan. Aku hanyalah manusia yang pernah terluka sangat dalam, yang memilih untuk tidak diam saja saat diinjak. Uang hasil keuntungan saham dari kejatuhan Pradana Group tidak kugunakan untuk bermewah-mewahan. Sebagian besar uang itu, setelah dikurangi modal awalku, uang warisan nenek, aku putar kembali untuk mendirikan Yayasan Harapan Sari. Sebuah lembaga nirlaba yang fokus memberikan bantuan hukum dan modal usaha bagi wanita-wanita yang menjadi korban penipuan finansial suami atau terjerat hutang jahat. Aku tidak ingin ada sari-sari lain di luar sana. Aku tidak ingin ada wanita yang menangis di lantai kontrakan saat hujan deras karena merasa tidak punya pilihan. Aku ingin memberi mereka kekuatan, bukan untuk membalas dendam sepertiku, tapi untuk bangkit dan mandiri. Revenge sweet, Tesai. Tapi balas dendam itu seperti meminum racun dan berharap musuhmu yang mati. Aku beruntung aku selamat dari racun itu. Setelah Jaka di penjara, sempat ada kekosongan besar di dadaku. Dendam yang selama ini menjadi bahan bakarku tiba-tiba habis. Aku bingung, siapa aku tanpa dendam ini? Namun, perlahan-lahan, di kesunyian sanur ini, aku mulai menemukan jawabannya. Aku adalah Sari. Bukan Sari yang guru honorer naif, bukan juga Sinta Tanjung yang predator. Aku adalah Sari yang baru. Sari yang kuat, yang mandiri, yang tahu nilai dirinya sendiri. Matahari mulai muncul sepenuhnya dari garis cakrawala laut. Cahaya emasnya memantul di permukaan air, menciptakan jalan setapak berkilauan yang seolah mengundangku untuk melangkah ke masa depan. Langit berubah menjadi kanvas biru cerah yang bersih. Aku menutup tabletku. Tidak perlu lagi membaca berita tentang mereka. Bab itu sudah selesai. Buku tentang Jaka dan keluarga Pradana sudah kututup rapat-rapat dan kubakar. Sekarang, di hadapanku ada halaman kosong yang baru. Putih, bersih, dan siap untuk ditulis dengan cerita yang lebih bahagia. Aku mengangkat cangkir kopiku, menghirup aromanya dalam-dalam, lalu menyeruputnya perlahan. Pahitnya kopi bercampur dengan manisnya pisang goreng di lidahku. Aku menatap laut lepas, merasakan angin pagi membelai wajahku. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, tidak ada beban di dadaku. Tidak ada rencana licik di kepalaku. Tidak ada rasa takut akan hari esok. Aku tersenyum. Kali ini, senyum yang benar-benar tulus, yang mencapai mataku. Badai sudah berlalu. Dan pagi ini, cuaca sangat cerah.